bagi Anda yang sedang merencanakan masa depan Anda. Ya, ini keren banget. Silakan Pak Yunias. Ya, betul sekali Pak Dhani. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ya tentunya hari ini kalau kita bekerja, Recording in progress. ya kalau kita bekerja tentunya kan kita juga ingin ya tujuannya salah satunya adalah supaya memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, tapi faktanya kita melihat di luaran sana banyak sekali orang yang sudah bekerja sekian lama sampai usia pensiun. Nah, ironisnya adalah ketika mereka masuk usia pensiun, mereka ternyata tidak memiliki tabungan, ya. Nah, sementara usia harapan hidupnya itu mungkin masih 20, 30, bahkan 40 tahun lagi. Bayangkan jika Anda hari ini sudah memasuki usia pensiun. Lalu kemudian Anda cek di rekening bank Anda, ya, tabungan Anda, itu hanya bisa untuk membiayai hidup Anda katakanlah di 1 tahun, 2 tahun ke depan. Nah, padahal sekali lagi usia harapan hidup Anda itu masih panjang, ya setelah pensiun. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, kegundahan dari banyak orang-orang yang memasuki usia pensiun. Nah, jadi benar sekali ya Bapak Ibu, mau tidak mau yang namanya masa pensiun itu harus dipersiapkan. Jadi itu tidak mungkin bisa kita lewati dengan baik, ya, di masa-masa usia harapan hidup kita di masa pensiun itu dengan baik jika tidak dipersiapkan sedini mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu kalau hari ini Anda menyadari, waduh, saya sepertinya belum nih menyiapkan, ya, tidak ada yang terlambat. Nah, jika Anda yang ada di sesi Zoom malam hari ini masih berusia di kepala 2 atau kepala 3, Anda beruntung mendengar. Kenapa? Karena Anda masih punya cukup banyak waktu untuk menyiapkan, ya, dibandingkan dengan kami. Saya ini usia sudah kepala 5, ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang usia sudah di kepala 4, ya, kepala 2 dan kepala 3 masih cukup punya waktu. Nah, ini sebagai perumpamaan saja, ya, saya pakai ini gayanya Lee Kasing yang paling saya suka, ya, bagaimana dia membagi penghasilannya setiap bulan itu dalam 5 kelompok. Nah, Anda tidak harus meniru Lee Kasing, ya, tetapi ini adalah bagaimana Lee Kasing selama bertahun-tahun menerapkan dengan disiplin yang tinggi. Dan kita tahu Lee Kasing adalah salah satu orang terkaya, ya, dia orang terkaya di Hong Kong dan di Asia Timur, ya. Dan salah satu rahasia kekayaannya dia itu, bagaimana dia menjadi orang terkaya, dia bagikan. Nah, rupanya dia membagi ke dalam 5 kelompok ini. Jadi penghasilan dia yang pertama untuk living cost-nya itu kurang lebih sekitar 30% dia sisihkan dari penghasilan bulanan. Ya, nah ini contoh saja, katakan saja dia penghasilan di 4 juta. Maka jika di 4 juta ini dia bagi 30%, itu 1,2. Ya, itu dia sisihkan untuk dia bisa menjalani kehidupan dia selama 1 bulan tersebut. Nah, kemudian dialokasikan 20% ini untuk making friends, ya, karena dia percaya bahwa networking itu penting, membangun relasi, apalagi sebagai businessman itu penting. Jadi 20% dari penghasilan dialokasikan untuk membangun persahabatan. Tujuannya jangka panjang supaya dia punya dia membangun network yang bagus, ya. Kemudian untuk edukasi, untuk belajar itu 15%, ya, untuk holiday, ya. Jadi dia juga tidak mau hanya diperbudak dengan pekerjaan, ya. Jadi dia juga menyisihkan 10% untuk dia bisa nikmati, ya, holiday bersama dengan keluarga dan sebagainya. Nah, yang menarik teman-teman, dia menyisihkan 25% dari penghasilannya itu untuk investasi, ya. Jadi 25% dari 4 juta itu adalah 1 juta. Nah, mungkin gambaran ini saya tidak tahu cocok untuk Anda atau tidak. Saya nggak tahu juga di daerah Anda UMR itu berapa, tapi kisarannya mungkin antara 4 sampai 5 juta. Nah, kita lihat sekarang, jika kita berpatokan, ya, 25%, katakanlah, ya, penghasilan Anda katakanlah di 4 juta. Maka itu artinya ada 1 juta yang Anda harus alokasikan, ya, sesuai dengan rumusnya si Lee Kasing ini. Kalau mau sejahtera,
dia bagi 20% untuk tabungan. Ya, nah jika Anda berkesempatan untuk mengenal Nagaya hari ini, ya, Nagaya di harga 3,36. Nah, dan Anda memutuskan untuk berinvestasi di Nagaya. Ya, jadi dari banyak pilihan instrumen investasi, ya, ada saham, Anda bisa juga alokasi untuk beli emas, ya, dan lain-lain sebagainya. Ternyata Anda memilih Nagaya. Nah, di Nagaya di 3,36. Artinya apa? Dengan 1 juta itu Anda setiap bulan kurang lebihnya ya Anda bisa konversikan, Anda bisa belikan menjadi 20 Nagaya. Nah, untuk menuju 100 ya teman-teman, kalau kita kaitkan dengan program ekstra Nagaya Ekstravaganza, berarti untuk menuju ke 100 Anda butuh waktu di 5-6 bulan. Kenapa 5-6 bulan? Karena kenaikan harga setiap bulan itu mempengaruhi jumlah perolehan Nagaya saat pembelian. Ya, sebenarnya untuk hari ini, per hari ini, Anda hanya dapat sekitar 19 Nagaya, ya. Tapi saya bulatkan menjadi 20 Nagaya. Ya, karena mungkin Anda juga bertekad ya, kalau 1 juta nambah-nambah sedikit jadi 20 Nagaya, kenapa enggak, gitu ya. Oke, tapi mungkin untuk bulan depan ketika kenaikan harganya sudah harganya bukan lagi di 3,36, tapi sudah lebih dari itu, mungkin Anda hanya bisa dapat antara 18 sampai 19 Nagaya. Ya, itu artinya untuk target menuju ke 100 Nagaya, Anda butuh 5 sampai 6 bulan ke depan, ya. Nah, ayo teman-teman, saya ajak untuk kita mulai disiplin. Butuh komitmen, butuh kemauan yang kuat di dalam diri kita, karena kita menyadari ya kita nggak mungkin kerja selamanya. Ya, katakanlah kita sehat ya, kita doakan supaya tubuh kita sehat dan kita bisa bekerja produktif sampai usia pensiun. Usia pensiun itu antara 55 sampai 65 tahun. Nah, jika Anda masih berkesempatan nih, katakan aja 25 tahun lagi Anda masih bisa bekerja. Nah, artinya kesempatan untuk menyisihkan 25% penghasilan Anda ya untuk menyiapkan masa pensiun Anda itu masih cukup panjang ya. Oke, sekarang kita akan lihat ada satu gerakan yang namanya FIRE movement. Ya, ini sebuah gerakan digagas sebenarnya dari tahun 90-an awal. Ya, FIRE ini singkatan dari Financial Independence, Retire Early. Ya, jadi mereka yang pengen memiliki kemandirian secara keuangan, dan mereka juga bercita-cita untuk kalau bisa ya pensiun dini, ya pensiun lebih awal. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memiliki mimpi tentunya untuk diwujudkan. Nah, dan itu hanya bisa dicapai ketika mereka mencapai tahap kebebasan atau kemandirian keuangan. Ya, nah apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan itu semua? Ya, mereka itu menabung, mereka berinvestasi, dan lewat menabung investasi mereka ingin menentukan gaya hidup mereka, khususnya setelah masa-masa pensiun tadi. Ya, mereka ingin mempertahankan kualitas hidup mereka. Ya, sebenarnya ini mungkin lebih tepat kalau kita nggak bicara tentang gaya hidup, tetapi lebih ke kualitas hidup. Ingat tadi ketika kita memasuki usia pensiun di 55 sampai 65 tahun, ya, apakah tabungan kita atau investasi kita itu masih sanggup ya untuk bisa membiayai gaya hidup kita yang berkualitas. Ya, kita bisa mempertahankan kualitas hidup kita sampai dengan 25-30 tahun bahkan 40 tahun ke depan. Ya, karena sekali lagi ini bicara usia harapan hidup kita yang semakin baik ke depan, ya, karena teknologi kesehatan juga ya semakin maju, ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di FIRE movement sebenarnya sederhana saja, ya, untuk mewujudkan kebebasan finansial, ya, mereka menabung investasi, tujuannya mereka melakukan dengan cara ini, teman-teman, ya, 2 hal ini saja. Mereka menjaga pengeluaran agar tetap rendah. Jadi living cost-nya mereka tekan. Ya, jika tidak perlu amat, mereka nggak akan keluar.
Jadi mereka jaga pengeluaran untuk tetap rendah. Ya pokoknya cukuplah untuk kehidupan sehari-hari, melewati kehidupan sehari-hari, bisa bayar rekening, sekolah untuk anak, ya mereka ketat sekali. Nah kemudian mereka juga melakukan yang kedua, meningkatkan pendapatan. Ya jadi bukan hanya di satu sisi mereka menjaga pengeluaran tetap rendah, tapi juga mereka terus berupaya untuk mereka ningkatin pendapatan mereka. Ya kadang mereka harus ambil jobs tambahan, pekerjaan tambahan di luar rutinitas pekerjaan mereka. Katakanlah mereka sudah bekerja di satu perusahaan, itu kurang lebih kan dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Setiap hari mereka melakukan aktivitas pekerjaan di perusahaan itu. Nah, tidak jarang setelah itu mereka masih ambil kerjaan tambahan. Ya, kalau dia katakan sebagai seorang akuntan di perusahaan, maka mungkin dia akan ambil jobs dari perusahaan-perusahaan lain, ya, dan itu dia kerjakan di luar jam kerja resmi. Ya, katakan aja dia kerja setelah itu ya jam 5 sampai jam 7, jam 8 malam. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Ya, kadang weekendnya mereka korbankan. Ya, hari Sabtu, hari Minggu mereka masih ambil pekerjaan tambahan, pekerjaan ekstra. Jadi sekali lagi, tujuannya agar mereka bisa mewujudkan impian masa depan mereka. Mereka bisa pensiun dini. Dan kalau tidak bisa terwujud untuk pensiun dini, minimal mereka punya tabungan di masa pensiun yang akan datang, ya di usia 55 tahun ke atas atau 65 tahun ke atas, mereka bisa tetap mempertahankan kualitas hidup mereka. Ya. Nah, sebagai contoh ya teman-teman ya, jika penghasilan tadi 4 juta, maka per bulan adalah per bulan 4 juta berarti per tahunnya 48 juta rupiah. Nah, 25 tahun dari sekarang, ya, jika 48 tahun dikali 48 juta ini dikalikan 25, maka itu akan menjadi 1,2 miliar. Nah, menggunakan perhitungan ini mereka mengasumsikan ini, ya, usia harapan hidup setelah pensiun katakan masih ada 25 tahun. Ya, dan jika setiap tahunnya mereka membutuhkan biaya minimal di 48 juta. Berarti kesimpulannya mereka harus nabung, mereka harus memastikan bahwa mereka punya 1,2 miliar untuk mereka bisa mempertahankan kualitas hidup selama 25 tahun tanpa bekerja. Ya, jadi itu logikanya seperti itu. Ya, jadi katakanlah mereka sudah berhitung ya setelah pensiun penghasilan per tahun, biaya per tahun adalah 48 juta. Ya, maka untuk mempertahankan kualitas hidup mereka selama 25 tahun ke depan setelah pensiun, minimal mereka punya tabungan di 1,2 miliar. Nah, tentunya ke depan kita menghadapi tantangan yang tidak ringan ya. Sepertinya untuk 4 juta per bulan, untuk waktu-waktu yang akan datang akan semakin sulit. Betul tidak Bapak Ibu ya? Karena biaya-biaya juga akan semakin mahal ya. Semuanya rekening juga akan naik, biaya pendidikan terus naik, biaya kesehatan juga akan terus naik. Nah, kalau saya Bapak Ibu ya, saya coba ini berhitung untuk saya coba merefleksikan ya ke depan. Saya masih berpatokan pada katakanlah di 15 juta per bulan itu cukup lah, enough lah katakan buat saya dan istri. Ya, karena anak juga sudah mandiri, anak juga sudah bisa membiayai kehidupan anak ini ya, kehidupan dia, dan nantinya dia juga akan berkeluarga. Jadi ini asumsi saya dan istri saja cukuplah ya 15 juta per bulan. Nah, itu artinya saya harus mempersiapkan 180 juta per tahun. Oke, nah katakanlah usia harapan hidupnya itu di 25 tahun setelah pensiun. Artinya ya, kalau saya hitung 180 juta itu kurang lebih saya harus siap 4,5 miliar untuk ya usia harapan hidup selama 25 tahun setelah pensiun, teman-teman ya. Jadi
ini yang harus saya siapkan. Ya, setelah pensiun harus ada tabungan 4,5 miliar. Ya, ini untuk memastikan bahwa 25 tahun ke depan setelah usia pensiun, kebutuhan 15 juta per bulan itu bisa saya penuhi. Nah, oke. Menariknya teman-teman, kalau dulu sebelum kenal Nagaya, saya harus benar-benar berpikir keras bagaimana caranya supaya dari penghasilan saya setiap bulan minimal tadi 25% itu saya tabung. Nah, saya sudah mulai harus pikir saya investasikan dalam bentuk apa, ya. Nah, tapi bersyukur sekali karena setelah mengenal Nagaya, ya, ini menjadikan target saya untuk mendapatkan 4,5 miliar itu menjadi jauh lebih cepat, ya, jauh lebih mudah. Nah, karena ingat teman-teman, kalau dolarnya ya, ini dolarnya 4,5 miliar itu kan kurang lebih di 300 ribu US dollar. Ya, 300 ribu US dollar. Jadi sekali lagi ya, ini cita-cita saya adalah setelah saya pensiun, katakanlah di usia 60 tahun atau 55 tahun, saya masih punya usia harapan hidupnya 25 tahun ke depan katakan ya, dan saya membutuhkan 300 ribu US dollar. Nah, ingat teman-teman, prediksi aktuaria 5 tahun ke depan minimal Nagaya itu akan berada di harga 100 US dollar. Oke, katakanlah 5 tahun ke depan saya pensiun. Nah, berarti teman-teman, sambil saya menunggu 5 tahun ke depan sesuai prediksi aktuaria Nagaya di 100 dolar, berarti untuk saya bisa memiliki investasi ya senilai 300 ribu US dollar di Nagaya. Saya butuh berapa Nagaya yang harus betul-betul saya perjuangkan, saya miliki hari ini. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah saya hitung ya, ketika Nagaya nanti berada di 100 US dollar 5 tahun ke depan, saya cukup memperjuangkan hari ini untuk memiliki 3.000 Nagaya. Ya, sebab ketika di posisi harga 100 dolar dengan 3.000 Nagaya saja, saya sebenarnya sudah bisa mewujudkan masa pensiun saya. Ya, itu pun kalau saya buru-buru jual. Kalau saya buru-buru jual waktu Nagaya di harga 100, saya sudah punya tabungan 300 ribu US dollar. Dan itu bisa membiayai kebutuhan saya dengan istri 25 tahun ke depan after pensiun. Ya, tapi jika saya tidak buru-buru jual, Bapak Ibu, katakanlah saya jual hanya untuk kebutuhan hidup 2 tahun. Ya, di 2 tahun itu artinya cuma 24.000 saja. Ya, karena kebutuhan untuk per tahunnya kan 12.000 US dollar. Ya, atau 180 juta rupiah. Nah, saya katakan aja jual hanya 12.000 Nagaya dari 300. Kebutuhan saya adalah 24.000 dari 300.000. Ya, berarti saya hanya cukup menjual sebagian Nagaya senilai ya bisa mencakup atau membackup 2 tahun kebutuhan saya di 24.000. Ya, jadi dari 3.000 ini sebagian saya keluarkan, saya jual. Nah, sisanya itu saya biarkan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ke depan ya Nagaya ini berpotensi menuju 200 dolar, 500 dolar, 1.000 dolar dan seterusnya. Artinya apa? Bukan saja 300.000 ini akan saya bisa capai dengan 3.000 Nagaya, tapi bahkan nanti ketika harga sudah di 1.000, katakanlah saya masih ada 2.000 ya. 2.000 Nagaya, ketika Nagaya di harga 1.000 US dollar, itu artinya saya sudah punya berapa? 2 juta US dollar. Luar biasa. Ya, dengan 2 juta US dollar berarti kualitas masa pensiun saya akan jauh lebih baik. Ya, akan jauh lebih baik. Di 25 tahun ke depan kualitas masa pensiun akan jauh lebih baik. Ya, nah semoga penjelasan ini cukup bisa clear, Anda terima, dan pertanyaannya mungkin yang paling penting adalah Anda sendiri mau punya berapa Nagaya.
ya untuk mempersiapkan masa pensiun Anda, untuk mempertahankan kualitas hidup di masa pensiun Anda. Demikian Pak Dani, semoga sharingnya cukup jelas.